hipertensi. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Devi. Dan sebelum disampaikan oleh Mbak Devi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, teman-teman kelompok saya dari kelompok 4. Untuk saya sendiri, saya Era, dan rekan saya Devi, ada Nanda, ada Rizka, ada Herlina, ada Anis, ada Tias, ada Lola, ada Siva, ada Melia, dan yang itu yang di belakang yang megang HP itu Anggraini, dan yang laki sendiri adalah Adi. Iya, sama sendiri ya. Oke, bisa kita mulai? Ya. Baik, untuk rekan saya, Mbak Devi, dipersilakan. Mbak bisa masuk kali ya? Baik ibu-ibu, saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ibu-ibu ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya untuk tugas kami yang ini tentang penyuluhan hipertensi. Sebelumnya ibu-ibu ada yang tahu nggak hipertensi itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Ya bu ya, terkenalnya darah tinggi. Kalau lagi banyak pikiran tuh, kalau ke darahnya naik, kalau kita pusing, aduh nih saya darah tinggi. Gak punya uang, aduh saya darah tinggi. Gitu ya bu ya, kalau pusing gitu ya. Oke, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di mana tekanan darah kita ini mencapai 140/90. Nah, dikatakan tinggi banget itu kalau tekanan darah kita itu mencapai 180. Mungkin ada bu yang punya riwayat darah tinggi? Ada ya bu ya? Saya ya bu ya, aduh ibu pusing ya bu ya? Ya, kemudian dari hipertensi sendiri ini ada sulit tidur, lemah, lelah, kemudian sakit kepala, rasa berat di daerah tengkuk, kemudian mata berkunang-kunang, kemudian ini ada tekanan darahnya itu melebihi 140/90. Kalau sulit tidur itu jelas ya bu ya, kalau kita lagi pusing, lagi darah tinggi, susah buat tidur karena sakit kepala ya bu ya. Kemudian lemah dan lelah itu udah pasti, kemudian sakit kepala itu kayaknya pasti kalau darah tinggi ya. Kemudian rasa berat di tengkuk ini disebabkan karena suplai darah yang menuju ke otak itu berkurang ya bu ya. Makanya otot-otot yang ada di daerah tengkuk ini dia mengalami penegangan. Kemudian mata berkunang-kunang itu pasti ya bu ya, kalau kita sedang merasakan pusing. Hal yang bisa kita cegah itu, ibu-ibu itu hindarin dulu untuk beraktivitas. Kalau misalnya yang lagi pusing, matanya berkunang-kunang, bisa duduk dulu bu, atau tiduran. Kalau tiduran, dipastikan posisi kepala ini lebih tinggi daripada badan. Kemudian tidurnya itu di tempat yang tidak ada cahaya. Boleh ada cahaya, cuma agak redup ya bu ya. Kemudian ada tekanan darahnya ini melebihi 140/90. Tadi ibunya yang darah tinggi siapa bu namanya? Sulami. Berapa bu biasanya tekanan darahnya? 170. 170. Ya, kemudian ini ada faktor resiko bu yang menyebabkan darah tinggi itu ada umur, jenis kelamin, genetik, kemudian ada obesitas, merokok, konsumsi MSG berlebihan, dan stres. Kenapa sih bu umur ini termaksud ke dalam faktor resiko mengenai tekanan hipertensi ya bu ya? Karena biasanya yang mempunyai riwayat hipertensi itu rata-rata orang yang sudah memasuki umur lansia atau dewasa lanjut ya bu ya, sekitar umur 40 ke atas itu beresiko terkenanya hipertensi. Kemudian jenis kelamin, biasanya ini yang terkena hipertensi ini lebih banyak perempuan bu daripada laki-laki, karena perempuan itu tekanannya banyak ya bu ya. Yang udah nikah, aduh ngatur suami pusing bu. Iya. Kemudian genetik ini sama aja kayak keturunan ya bu ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang mempunyai riwayat hipertensi, kemudian kalau kita melakukan penyuluhan atau kayak kemarin kita vaksin ya bu ya, kalau vaksin itu hipertensi ya bu ya. Ditanya, ada enggak bu riwayat tekanan darah tinggi? Oh ada, kadang ada bu. Saya pernah waktu itu meriksa satu pasien, dia nggak punya riwayat darah tinggi. Pas di tensi itu darahnya tinggi bu, dia nggak percaya, marah. Saya tuh nggak punya loh mbak darah tinggi. Ini mbaknya nih ngada-ngada katanya. Udahlah nggak apa-apa ya kalau nggak percaya, karena faktor hipertensi atau darah tinggi sendiri ini nggak hanya genetik bu. Kalau kita merasakan kelelahan, kecapean, kalau kita habis lari itu pasti tekanan darah kita akan naik ya bu ya. Kemudian obesitas. Nah, orang yang memiliki obesitas atau kegemukan ini tuh sangat beresiko mengenai hipertensi. Karena apa? Semakin besar berat badan, tekanan-tekanan di dalam tubuh kita itu semakin tinggi. Kemudian ada merokok. Tubuh suaminya yang suka merokok bu, dikurangin.
hipertensi. Kalau merokok nggak punya duit, ibu hipertensi lagi bu, tekanan darah tinggi lagi bu. Kemudian kenapa sih bu merokok ini menyebabkan hipertensi, ada yang tahu nggak bu? Karena mungkin kita semua tahu ya bu ya, kalau zat-zat di dalam rokok itu sangat berbahaya ya bu ya. Contohnya nikotin. Karena nikotin ini memicu saraf simpatis. Saraf simpatis itu bu saraf yang bekerja secara tidak sadar. Seperti jantung kita tuh nggak sadar bu kalau jantung kita itu memompa darah setiap hari, setiap waktu. Kita bernafas, kita nggak sadar, itu kan karunia dari Allah ya bu ya, alhamdulillah. Untung nafas itu nggak bayar, coba kalau bayar nafas, aduh pusing kita, darah tinggi semuanya. Kemudian stres, aduh udah jelas nih, kalau darahnya kita periksa, ibu darahnya tinggi, kenapa? Penyebabnya nggak punya duit dok, nggak punya duit dok. Aduh dimarahin anak, ibu kenapa sih ibu marah-marah terus? Gara-gara kamu ibu darah tinggi, marah-marah terus ya bu ya. Ya, nih ada klasifikasi tekanan darah tinggi. Ini sistol, diastol. Sebelumnya ada yang tahu nggak bu apa perbedaan sistol dan diastol? Karena kalau kita cek tekanan darah itu kan, ibu tekanan darahnya 110/90 itu ada bedanya bu. Sistol ini sendiri itu tekanan darah ketika darah itu masuk ke dalam jantung kita, sedangkan diastol ini tekanan darah ketika jantung kita berelaksasi, kan memompa ya bu ya. Nih, dikatakan hipotensi atau darah kita rendah itu ketika tekanan darah kita itu mencapai kurang dari 90/60. Mungkin ada bu yang punya darah rendah? Tinggi semua mbak. Apalagi nggak punya duit langsung tinggi semuanya ya bu ya. Iya. Kemudian dikatakan normal ketika tekanan darahnya itu 100/120/70/80 mmHg. Ini normal ya bu ya, alhamdulillah kalau normal. Kemudian dikatakan perhipertensi. Apa sih perhipertensi ini? Dia ini termasuk darah tinggi tetapi masih bisa diwaspadai, masih bisa dicegah. Ini ketika tekanan darahnya sudah hampir melebihi 120/130/80/90. Kadang ini gejala yang mengalami hipertensi ini biasanya hanya pusing aja sih. Kemudian dikatakan hipertensi tahap 1. Aduh bu, ini udah agak bahaya nih. Apalagi kalau udah darah tinggi bawaannya pengen marah-marah ya bu ya. Semua orang mau dimarahin ya. Dikatakan hipertensi tahap 1 apabila tekanan darah kita ini melebihi 140/159. Bahaya nggak sih bu kalau udah segini? Bahaya ya bu ya. Apalagi diastolnya ini mencapai 90/99. Dikatakan hipertensi tahap 2. Nah kalau udah hipertensi tahap 2 ini biasanya kita itu harus rajin cek ke dokter, karena untuk mengecek kondisi kita ya lebih lanjut. Dikatakan hipertensi tahap 2 ini apabila tekanan darah kita ini melebihi 160/100, kayak ibunya tadi ya 170 ya bu ya. Ibu biasanya kalau lagi pusing kayak gitu minum apa bu atau ngapain? Mantimon namanya. Oh mantimon, iya. Kemudian ibu, saya izin duduk ya bu. Nih, ini kan klasifikasi menurut standar normal ya bu ya. Kemudian ini ada menurut umur bu, atau menurut usia. Bayi dan balita, kayaknya kita jarang deh ngelihat bayi dan balita di tensi, ya kan bu ya. Tapi bayi dan balita ini juga punya standar normalnya. Normal bayi dan balita ini untuk tensinya sendiri ini 70/90/50. Kalau kita mah udah pusing, darah rendah ini mah ya bu ya. Cuma normalnya balita segini. Kemudian untuk anak-anak nih yang kayak gini nih, normalnya ini 80/100/60. Remaja kayaknya kita udah nggak remaja deh mbak. Kita udah dewasa. Remaja ini normalnya 90/110/60. Kemudian dewasa nih kayak mbak yang cantik, masih ganteng ya kan. Tekanan darahnya ini 110/125/80 nih. Mungkin mbak-mbaknya ada yang punya darah tinggi? Ada ya, pasti kolesterol ya mbak ya biasanya. Kemudian dewasa lanjut nih seperti ibu-ibu tadi, tekanan darahnya ini normalnya 130/139. Jadi kalau kita tekanan darahnya masih segini, masih dikatakan normal ya bu ya. Cuman kita harus waspada karena hipertensi tahap 1 saja ini skalanya sudah mencapai 140/159. Lanjut ya mbak.
Nah nih Bu, ada cara mengatasi hipertensi. Kurangi konsumsi garam. Kurangin aja, kayaknya kalau masak nggak pakai garam nggak enak deh ya Bu ya. Jadi dikurangin. Kenapa sih Bu? Ya kenapa sih? Kenapa sih Bu nih kalau konsumsi garam berlebihan ini bisa menyebabkan darah tinggi? Ada yang tahu nggak Bu? Gak ada. Karena kadar natrium yang terlalu tinggi masuk ke tubuh kita itu juga nggak baik Bu. Karena kan ada yang bilang ya Bu ya, yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sedang-sedang aja lah ya. Kemudian diet dengan gizi seimbang. Aduh Mbak, saya tuh nggak bisa kalau diet. Apa Bu? Kalau nggak bisa diet, setidaknya konsumsi garam atau MSG-nya ini dikurangi ya Bu ya. Kemudian ada pertahankan berat badan ideal. Ini harus Ibu kalau menurut saya karena kan seperti yang kita bahas tadi ya Bu ya. Penyebab hipertensi sendiri itu ada obesitas atau kegemukan. Nah, kalau kita mengalami berat badan yang terlalu berat atau terlalu ini, itu juga akan menyebabkan darah tinggi. Kemudian tidak merokok, sama Bu yang kayak tadi, yang di awal udah saya jelasin. Sekarang mah Bu kalau suaminya merokok udah sih bisa dikasih buat jajan anak aja. Ya Pak ya, nggak usah merokok Pak. Buatan laran. Kalau nanti nggak tahu ya Pak ya. Iya, abis ini siapa tahu nanti ngerokok ya Pak ya. Sekarang nggak dulu gitu ya Pak ya. Iya benar Pak. Kemudian aktivitas fisiknya teratur. Ibu-ibu ngerti nggak maksud dari ini? Aktivitas fisik teratur. Sekarang kita contoh yang sederhana. Seharian kita tidur, enak nggak Bu? Pusing ya Bu ya kalau tidur terus. Kemudian kalau kita jarang olahraga, peredaran darah tubuh kita ini tuh nggak stabil Bu. Ya, jadi minimal lakukanlah Bu lah olahraga itu seminggu sekali, bisa ikut yoga Bu, senam-senam pagi gitu ya. Jangan tidur. Oh maco gak apa-apa Bu. Jangan tidur kan kalau kadang tuh ada ya Bu ya, kerjaanmu tidur mulu, emang enak? Ya enggak, pusing saya mau ngapain lagi, kerjaannya tidur aja. Ya selesai Bu. Ya selesai Bu, gimana dong Bu? Singkat ya Bu ya. Ya Bu, mungkin dari yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan. Boleh Bu kalau mau nanya. Ngurangi apa? Ada yang mau nanya Bu? Saya Bu yang mau nanya. See on me, I'm out. I did you get that bitch, sit back, cause the real bitch you pull up. Click, clack. Mesti dua darahku lah, aku nggak jengking maton lah iya, mesti dua darahku lah. Bila ada piye bil, dua rupanya tidak bil. Aku sedang. Aku gue nak ngomong, ya sedang loh. Itu ada oleh ngomong. Kita sedang saja. Nah, aku paling dulu ya Pak Umur. Nah, ada apa Bu? Gorengan. Ini seneng sambil sarang mas goreng. Aku mau tadi dulu. Sampai Mikir, mesti mikir. Oh, kalau mau ditensi baru deg-degan. Itu biasanya sugesti Bu, kayak takut gitu kan ya Bu ya. Aduh ditensi nih.
Enggak ya. Aduh, detensi ini normal nggak ya gitu ya Bu ya? Kalau kita deg-degan itu juga misalnya kepikiran apapun itu ya itu bikin naik, itu malah salah satu yang stres lo kayak Aku kena kasar detensi kan. Kita balik kayo, cowok saya nggak pernah. kalau udah tahu gitu Bu, jadinya udah takut. Oh, saya nih darahnya gitu. Salah tuh, darah tinggi dia bisa Bu. Sholat. Maksudnya berdengar lu Bu, relaksasi bahasanya. Olahraga juga Bu, nggak harus yang lari-lari, itu jalan dari sini sampai bisa langsung tadi. Berjemur itu juga baik Bu, kalau bisa baiknya jemur kayak dulu, di atas jemur kan mataharinya udah. Ucapan terima kasih. Makasih ya Bu ya, udah merelakan waktunya untuk tadi. Mohon maaf Bu apabila penyampaian saya ada salah katanya tadi, maklum ya Bu ya masih belajar. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dan kami mohon maaf bila kami ada salah kata. Langsung aja kita tutup ya. Ya, baik, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.